Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa hadir di majelis taklim ini yang biasa kita datangi Jumat ba'da zuhur ya, ba'da Jumat ya. Dan saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta lomba pidato yang akan kita laksanakan pada hari ini. Salat dan salam tanpa pula marilah kita sanjungkan hari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Ibu-ibu yang berbahagia, saya perkenalkan di sini kita ada 3 orang juri. Juri pertama Bunda Haja Zaitun, juri kedua Bunda Nur Cahya, juri ketiga Bunda Nini. Dan peserta kali ini yang sudah terdaftar sebanyak 7 orang dengan nomor peserta bervariasi. Nanti sesuai dengan urutan nomor ya Bu ya yang akan saya sebutkan. Kriteria penilaian yang akan dinilai pada saat lomba berlangsung itu diantaranya 1, penguasaan materi. Materi itu tersusun dengan rapi ya Bu ya, muqaddimah, isi dengan penutup. Terserah ibu menyampaikannya dengan gaya apa, yang penting sesuai dengan apa yang ibu nanti akan sampaikan, dengan judul apa, dengan surat apa, jadi sesuai, tidak boleh keluar dari jalur ya Bu ya. Terus penilaian kedua, ekspresi wajah. Jadi ibu harus senyum, paling tidak bisa menyampaikan interaksi antara kata-kata dengan gaya bicara kita di situ ya nanti. Jadi ekspresi wajah itu mempunyai nilai tersendiri. Yang terakhir yaitu yang dinilai intonasi atau teknik vokal kita. Kita boleh melihat buku, tapi melihat bukunya jangan dibaca begini ya Bu ya. Paling tidak kita melirik, boleh melirik. Ya namanya manusia kan pasti banyak lupanya. Boleh melirik teks, tapi jangan dibaca begini. Kalau baca begini berarti kita baca koran, bukannya sambutan. Ya Bu ya. Cuma itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan jurinya ini memang sudah sangat terkenal ya dari awal hadirin kita sendiri. Karena kita belum mampu membayar juri. Nah, saya sebagai ketua pada hari ini tidak menilai. Jadi saya sebagai MC ya Bu ya. Selanjutnya kita buka lomba pidato pada hari ini dengan membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara kita berjalan lancar dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus bisa menjadikan kita orang-orang pilihan yang ada di dalam lingkungan majelis taklim Al-Muhajirin. Paling tidak seandainya ada kata disuruh di masyarakat ingin disuruh memberikan kata sambutan, ya paling tidak sudah bisa menguasai materi dan forum ya Bu ya. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja lomba pidato yang akan kami panggil dengan urutan nomor 1 di punggungnya, yaitu atas nama Bunda Nadia. Kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ketua Pengajian Bunda Haja Aisyah, yang kami hormati para dewan juri serta ibu-ibu jamaah yang kami cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan karena telah memberi kita dengan berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa kumpul di tempat yang mulia ini. Sholawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah Suratul Fatihah. Semoga acara berjalan dengan lancar. Ila hadrat Mustafa Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Lebih firman walidaina. Bu? Bu? Saya mau tanya dah. Kalau seumpama ya Pak RT begitu azan maghrib dia datang sholat, terus dia sholat, orang pada tahu nggak Bu? Terus kalau seumpama Suryani tiap hari Jumat datang ke musola mau ngaji, orang tahu nggak? Orang tahu Bu, karena apa? Karena kelihatan. Orang lihat, oh ini Pak RT mau sholat maghrib, ini Suryani mau ngaji tiap hari Jumat. Itu tentang sholat sama ngaji ya. Coba kalau puasa gimana puasa? Seumpama nih Eva ditanya sama Suryani, Eva lu puasa nggak? Kata Eva puasa dong. Tapi pada kenyataannya begitu sampai rumah dia kunci pintu, dia masuk kamar, dia makan seblak. Jadi kan si Suryani nggak tahu ya Eva puasa apa enggak. Tapi Allah tahu nggak Bu? Tahu. Makanya dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa karena iman, karena berharap pahala dari Allah, maka dia akan diampuni dosanya yang lalu-lalu. Alhamdulillah. Tapi Bu, yang namanya setan Pak ya, dia gak bakalan menyerah sekalipun. Dia pasti selalu goda-goda kita. Udah makan aja, udah minum aja, kagak ada yang tahu ini. Nanti mah kalau orang nanya, lu puasa nggak? Jawab aja puasa gitu. Tapi Allah tahu nggak Bu? Tahu. Makanya kalau udah ada iman di hati, kita meyakini Allah tahu kita puasa apa enggak. Allah tahu bagaimana sikap kita sehari-hari, bagaimana kelakuan kita sehari-hari. Allah tahu. Makanya walaupun kata setan, udah makan, udah minum,
walaupun gak ada yang lihat, gak ada yang tahu, tapi kita nggak mampu karena udah ada iman di hati. Kita nggak mau ngikutin langkah-langkah setan. Makanya Bu, sering-sering kita ya berdoa agar kita terhindar dari wujudan setan yang terkutuk. Makanya Bu, kalau puasa itu bisa juga dibilang ibadah rahasia. Karena apa? Karena yang tahu cuma kita dan Allah. Demikian Bu dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersendat sedikit, kita maklumi, namanya juga jarang-jarang tampil. Untuk peserta kedua, saya panggil dengan nomor urutan 4 atas nama Bunda Sofia. Tolong disebutkan judul sambutannya ya, apa yang ingin disampaikan. Padanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. Shadaqallahu. Yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Al-Muhajirin Bunda Hajah Aisyah Dahlan, yang saya hormati para dewan juri, dan yang saya hormati ibu-ibu jamaah Majelis Taklim yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dalam kesempatan ini saya akan bawakan tema bakti seorang anak terhadap orang tuanya. Kita tidak bisa mengharapkan sosok orang tua kita seideal seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW dan istri beliau. Akan tetapi kita harus mencari kelebihan-kelebihan mereka untuk kita syukuri. Dalam berbakti pada orang tua, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, seorang anak hendaknya menjaga lisan dan perbuatan di hadapan orang tuanya, jangan sampai menyinggung atau menyakiti hati dan perasaannya. Yang kedua, kita harus patuh pada orang tua kita selama itu tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, seorang anak harus berbakti pada orang tua walaupun orang tua kita telah wafat, yaitu dengan cara mendoakannya dan tetap menjalin tali silaturahim kepada saudara-saudara dan teman-teman orang tua kita di masa hidupnya. Seorang anak harus berbakti kepada orang tua, jangan sampai menyakiti hatinya, menyinggung perasaannya. Hormatilah kedua orang tua kita, sayangilah kedua orang tua kita dengan sepenuh hati kita. Kiranya uraian dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan Ibu luar biasa. Selanjutnya, marilah kita sama-sama mendengarkan nomor urutan 5 dengan nomor punggung 5 atas nama Bunda Sestiawati. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin
Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Muhajirin, dan yang saya hormati para dewan-dewan juri lomba pidato, dan yang saya muliakan para jemaah yang hadir pada siang hari ini. Marilah kita sama-sama mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan rahmatnya yang telah diberikan kepada kita semua. Sholawat dan salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat, pengikut hingga akhir zaman. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan pidato singkat tentang ikhlas dalam beribadah dan beramal. Saya ulang lagi, ikhlas dalam beribadah dan beramal. Ikhlas adalah salah satu sifat mulia yang harus kita miliki. Ikhlas berarti melakukan sesuatu hanya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa adanya pamrih dan riya. Ikhlas dalam beribadah dan beramal sangatlah penting. Dengan ikhlas, ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat-lipat ganda. Hadirin para jemaah yang saya muliakan, dalam Al-Quran Allah berfirman, surat Al-An'am ayat 162, Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Ayat ini menjelaskan bahwa ibadah dan amal kita haruslah kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh beribadah hanya karena ingin dipuji atau untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Orang yang ikhlas adalah orang yang tidak mengharapkan imbalan atau balasan dari manusia, tetapi mereka hanya mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa cara untuk melatih diri kita agar lebih mudah ikhlas dalam beribadah dan beramal. Pertama, memahami makna dan tujuan ibadah. Ketika kita memahami makna dan tujuan ibadah, maka kita akan lebih mudah
untuk ikhlas dalam beribadah. Yang kedua, menjauhi sifat riya dan sum'ah. Riya adalah perbuatan yang menampakkan ibadahnya kepada orang lain agar dipuji. Sum'ah adalah perbuatan yang menceritakan ibadahnya kepada orang lain. Jadi kedua-dua perbuatan ini sangat-sangatlah merusak keikhlasan ibadah kita. Hadirin para jemaah yang saya muliakan, ikhlas dalam beribadah banyak membawa manfaat buat diri kita. Di antaranya ibadah dan amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapat ganjaran pahala yang berlipat-lipat ganda. Kita akan mendapat ketenangan hidup, kebahagiaan, dan kita akan menjadi orang-orang yang lebih baik-baik lagi. Semoga kita semua yang ada di sini bisa mengerti dan memahami apa yang telah saya sampaikan dan menjadi orang-orang yang lebih ikhlas lagi dalam beribadah dan beramal. Amin, amin ya rabbal alamin. Jalan-jalan ke pasar, jalan-jalan ke pasar Cipuan. Jangan lupa beli makanan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya Bu ya, sudah menguasai materi. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Meningkat peserta selanjutnya yaitu dengan nomor urut 6, yaitu Bunda Marwiyah. Padanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Al-Muhajirin Ustazah Hajjah Siti Aisyah, yang kami hormati para dewan juri dan ibu-ibu jamaah yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim dan mahabbah saya. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi yang telah banyak memberikan kita kenikmatan, diantaranya nikmat sehat, nikmat lapang, dan nikmat yang tiada tara nilainya, yaitu nikmat iman dan Islam. Semoga Allah selalu memberikan kita hidayah sehingga kita bisa selalu mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat teriring salam senantiasa tercurah kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang insya Allah akan memberikan syafaat kepada kita umatnya di yaumul kiamah nanti. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini
saya akan menyampaikan pidato dengan tema sholat sebagai tiang agama. Allah dan Rasul-Nya telah banyak memberitahu kita melalui firman-firman-Nya bahwa melaksanakan sholat sangatlah penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-sholatu imaduddin." Sholat adalah tiang agama. Di dalam agama Islam, sholat diibaratkan dengan tiang dari sebuah bangunan. Jika bangunan tidak memiliki tiang, maka bangunan tersebut akan runtuh. Begitu pula dengan agama. Jika seseorang mengaku beragama Islam, tetapi dia tidak melaksanakan sholat, maka ruh Islam di dalam dirinya pun akan runtuh. Di dalam suatu hadis dikatakan, apabila sholat tidak dilaksanakan, maka ibadah yang lain tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seumpama akan mendirikan bangunan, sehebat apapun arsiteknya, seahli apapun tukang bangunannya, dan sebagus apapun kualitas dari bahan bangunannya, tetapi jika tiangnya tidak didirikan, tiangnya tidak dibuat, maka tidak akan berdiri sebuah bangunan. Begitu pula dengan kita umat Islam yang mengaku beragama Islam, kita mengaji, kita puasa, kita sedekah, tetapi kita tidak sholat, maka semua tidak akan diterima oleh Allah. Sholat adalah bukti bahwa kita beriman kepada Allah, dan sholat adalah amal ibadah yang pertama kali akan Allah hisab di yaumul qiyamah kelak. Dan salat pula yang membedakan antara orang-orang mukmin dan orang kafir. Jika ingin melihat orang mukmin, maka lihatlah dari salatnya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Shadaqallahul azim. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Dalam ayat ini Allah menggunakan kata celaka, karena kata celaka seringkali Allah gunakan untuk menasehati orang-orang kafir. Dalam pengertian lain, orang yang lalai terhadap sholatnya, maka Allah akan samakan, Allah akan sejajarkan mereka dengan orang-orang kafir. Sungguh disayangkan jika kita sholat tapi kita celaka, kita sholat tapi kita sama dengan orang kafir karena kita lalai terhadap sholat kita. Tetapi pada kenyataannya banyak orang yang berkata yang penting sholat, tanpa mereka memperhatikan waktu, kehusuan, dan bacaan-bacaan sholat mereka. Dalam tapi tidak sedikit pula orang yang dengan gampang dan mudahnya meninggalkan sholat hanya karena kepentingan dunia. Sholat subuhnya kesiangan, sholat zuhurnya sibuk dengan pekerjaan, sholat asarnya lagi di perjalanan, sholat maghribnya kemalaman, dan sholat isanya ketiduran. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita perbaiki ibadah sholat kita mulai dari waktu, kehusuan, dan bacaan-bacaan sholat kita, khususnya untuk diri saya pribadi yang mungkin masih jauh dari kata sempurna, agar kita semua tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang lalai terhadap sholat kita, dan Allah tidak menyamakan kita, tidak mensejajarkan kita dengan orang-orang kafir. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian saya terdapat kesalahan, kekurangan, dan ketidaksempurnaan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seikhlas-ikhlasnya, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Sebelum saya akhiri, saya mau pantun, Bu.
Asam kandis, asam gelubur, bertemu asam riang-riang, menangis mayat di dalam kubur karena teringat badan tidak sembahyang. Natlubu minkun al-afwa hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya Bu ya penyampaiannya. Kita lanjut dengan peserta nomor 8 atas nama Bunda Latifah. Ternyata dia Al-Muhajirin banyak bakat-bakat tersembunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menghilangkan grogi, boleh nggak saya pakai? Batuku alam indah dipaham, cerah diterpa mentari pagi. Jawablah salam dengan semangat agar mendapat berkat dari Ilahi Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Al-Muhajirin Bunda Haja Aisyah, yang kami hormati para dewan juri serta para ibu-ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setinggi puji sedalam syukur hanya kepada Allah Azizul Ghafur. Dengan alhamdulillah kita berkabul sebagai tanda hamba bersyukur. Selawat dan salam limpah bertabur kepada Muhammad Nabi yang masyhur. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Nabi penghulu segala umat, pembawa rahmat dunia akhirat. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato tentang tahun baru Hijriah atau tahun baru Islam. Tahun baru Hijriah diambil dari hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Makna hijrah dan keutamaan hijrah terdapat dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 218. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin rahimakumullah, Nabi memutuskan hijrah melalui proses panjang selama 13 tahun di Mekah dengan berbagai tantangan dan jeripayahnya. Mula-mula beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi, dimulai dari keluarga, sahabat terdekat, lalu kepada masyarakat luas secara terbuka. Selama itu, Rasulullah mendapat cukup banyak rintangan. Beliau dicaci maki, dilempari kotoran, kekerasan fisik, hingga percobaan pembunuhan. Semua ini beliau lalui dengan penuh kesabaran. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah tampil sebagai agen perubahan di tengah masyarakat Arab yang begitu bejat. Asas tauhid melenceng jauh karena menganggap berhala sebagai Tuhan. Nilai-nilai kemanusiaan juga nyaris tak ada lantaran masih maraknya perbudakan. Rasulullah ingin mengubah cara pandang dan perilaku masyarakat jahiliyah. Mesti berhadapan dengan para pembesar suku yang iri dan tamak kekuasaan, termasuk dari paman beliau sendiri, Abu Jahal dan Abu Lahab. Hadirin rahimakumullah, akhirnya atas perintah Allah,
Nabi Muhammad bersama para sahabatnya berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Di mana di sana beliau disambut dengan baik. Sebagian dari mereka sudah mengenal agama Islam. Disinilah Nabi membangun peradaban Islam yang kokoh, ditandai dengan persaudaraan yang erat antara Muhajirin dan Ansor. Demikianlah hijrah Nabi yang monumental itu, yang mendapatkan momentum puncaknya, yang kini terwujudnya masyarakat yang beradab. Para dewan juri hadirin rahimakumullah, marilah di tahun baru hijrah ini kita isi sisa umur kita dengan amalan-amalan atau aktivitas sesuai dengan norma-norma agama. Dengan itulah sebaik-baik tindakan manusia yang cerdik, seperti kandungan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amalannya. Dan sejelek-jelek manusia adalah yang diberi umur panjang dan jelek amalannya. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin rahimahullah, dalam memperingati hari tahun baru Islam, marilah kita banyak mengkoreksi diri. Kita perbanyak amalan-amalan yang bagus, kita isi lembaran-lembaran yang baru, dan kita terus tanamkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah pidato atas sambutan dari saya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya Bu ya, Masya Allah. Sampai senang nih ngedengerinnya. Ayo kita meningkat acara selanjutnya, yaitu nomor peserta dengan nomor undian 12 atas nama Bunda Omsani. Baru semalam bikinnya nggak apa-apa, dia asal aja ya daripada enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Bunda Aisyah dan juga para dewan juri yang kami hormati beserta jamaah-jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kepada ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, dengan ini kami akan berpidato dengan judul bersyukur kepada Allah. Jadi sebuah Al-Quran menyatakan ayat ini, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Jadi kata Allah, marilah kita bersyukurlah kamu kepadaku, niscaya akan kutambah nikmatku kepadamu. Tapi jika tidak mensyukuri nikmatku, maka ingatlah azabku amat pedih. Jadi marilah kita banyak-banyak bersyukur, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Marilah kita banyak-banyak bersyukur, terutama bersyukur ya di bulan ini, di bulan Rajab, yang apa yang kita perbuat kebaikan-kebaikan
akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersyukur dengan adanya nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, yaitu nikmat-nikmat iman, nikmat sehat, nikmat panjang umur. Untuk itu marilah ibu-ibu sekalian kita perbanyak syukur. Semoga senantiasa hidup kita ini akan bahagia di dunia dan bahagia juga di akhirat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Jadi bersyukur itu kita wajib. Jadi harus bersyukur ya kepada Allah. Mudah-mudahan senantiasa kita akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan ridhonya Allah mudah-mudahan kita semua akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Raudhah min riyadil jannah. Hanya ini aja yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum hadanallahu ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama ibu, semangat ya. Ya, kita dengarkan peserta terakhir yang sangat kita nantikan dengan jawaban umum 15 atas nama Bunda Suryani. Kami persilakan. Akbar. 01 Sur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada acara ini saya akan menyampaikan pidato tentang perayaan Hari Raya Kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Mudah-mudahan salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah merubah tatanan jahiliyah menuju tatanan Islam. Pada bulan kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kita sekarang ini berada dalam bulan Zulhijjah. Pada bulan ini saudara-saudara Islam yang mampu baik dari segi ekonomi maupun kesehatan diwajibkan melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Mekah. Teriring dengan doa, mudah-mudahan saudara kita semua yang melaksanakan ibadah haji menjadi haji yang mabrur dan tiada lain jalannya kecuali surga. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, haji mabrur akan membuahkan bermacam kemanfaatan baik bagi diri pribadi sendiri maupun keluarganya dan lingkungannya. Berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, walillahi nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, yang artinya yang mengerjakan ibadah haji itu adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup untuk mengerjakan perjalanan ke Baitullah. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, dalam bulan Zulhijjah tepatnya tanggal 10 ada juga perintah untuk menyembelih hewan kurban, hewan ternak seperti kambing, sapi maupun unta. Perintah kurban ini ditunjukkan kepada orang yang mampu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah menyembelih kurban ini sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, fasholli lirabbika wanhar, maka kerjakanlah salat dan sembelihlah kurban.
Demikian tadi pidato saya yang saya sampaikan dalam acara Hari Raya Kurban. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sendiri maupun muslimin dan muslimat. Lebih kurangnya saya minta maaf yang seluas-luasnya. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat dan padat. Terima kasih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Maka berakhirlah peserta yang terakhir yang telah disampaikan oleh Bunda Suryani dengan nomor urut 15. Selanjutnya saya persilahkan kepada Dewan Juri untuk menyampaikan momentum-momentum yang telah ditulis, tapi bukan penilaian lah, istilahnya tanggapan-tanggapannya. Kami persilahkan dari Dewan Juri Budi. Belum ya, cuma tanggapannya aja, ulasan penilaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tepuk tangan dulu ya semuanya. Untuk masukan dari saya, itu yang pertama adalah hidup dengan audiens. Maksudnya antara peserta dengan audien itu ada timbal balik. Jadi hidup. Contohnya seperti Nadia ya. Tepuk tangan buat Nadia. Ya, itu saja dah yang saya nilai ya. Untuk selanjutnya kepada Bu Nur kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Yang sama-sama kita hormati, yang kami hormati dan yang kami sayangi seluruh jamaah Majelis Ta'lim Muhajirin yang umumnya, yang khususnya yang hadir pada hari ini dalam kegiatan lomba pidato. Bersyukur tentunya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, acara ini telah berjalan dengan lancar sampai selesai. Begitu juga dengan dari peserta pertama sampai peserta ketujuh, alhamdulillah. Ini di luar dugaan kami ya Bu ya, mudah-mudahan ternyata banyak ya bibit-bibit yang belum terangkat seperti itu. Alhamdulillah yang seperti yang kita lihat ini, mudah-mudahan ada beberapa di sini yang alhamdulillah gitu sudah menguasai secara universal, mungkin secara materi alhamdulillah sudah gitu. Tapi mungkin karena ini mungkin baru tampilan yang pertama, jadi masih ada groginya wajar, ada nepesnya wajar, tapi alhamdulillah saya ucapin jempol untuk ibu-ibu semuanya ya. Mudah-mudahan hidup kita Muhajirin mudah-mudahan diberikan untuk kedepannya. Bangga loh dengan Muhajirin seperti ini. Jadi MC bisa, jadi lomba pidato bisa, alhamdulillah ya Bu ya. Mudah-mudahan kita tidak hanya duduk di sini tapi mau menjadikan ada hasilnya seperti itu loh. Mudah-mudahan yang dari sini kita lihat, cuman memang ya kekurangan itu pasti ada, pasti. Nah, tapi alhamdulillah dari sini kita bisa melihat, alhamdulillah dari masing-masing peserta itu memang mudah-mudahan antusiasnya besar, meskipun enggak ada yang katanya sempurna, tapi alhamdulillah semuanya alhamdulillah antusias sekali untuk menghafal. Kita hargai semuanya. Yang lain belum tentu bisa seperti jempol ya Bu ya. Ya, tapi ada beberapa tadi udah mengucapkan qul Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, tapi enggak disebutkan surah apa gitu, ayat apa ya. Tadi Bu Supiah belum ya Bu? Iya, tadi qul Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin harusnya sebutkan dulu. Ya, biasanya soalnya kalau pembukaan ceramah itu aku juga nanya kan kakak Ustaz itu ya. Kalau seandainya itu apa itu kan awal pembukaan ceramah di luar bunga di itu definisinya katanya itu nggak apa-apa langsung ke materi. Aku nanya juga nggak apa-apa. Iya, tapi sebaiknya mah itu kan qul Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Berfirman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, harusnya untuk selanjutnya sebaiknya itu disebutkan qul Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhallazina amanu, misalnya seperti itu. Ya, itu kan
Lain kalau kita nggak sebut qul Allahu ta'ala bil Qur'anil Karim, nggak usah. Tapi karena kita sudah menyebutkan qul Allahu ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, ya memang harus sebutkan ayat Al-Qur'annya apa. Orang kan menunggu apa ayatnya gitu ya. Tapi nggak apa-apa, sudah bagus ya. Kemarin saya kan mau tentang itu ya, Rahman. Saya itu oh iya nggak apa-apa itu nggak disebutin soal itu kan pembuka kayak rambut itu katanya gitu. Iya, nggak apa-apa ya. Itu sudah bagus sekali, udah bagus ya Bu ya. Udah bagus, semangat semuanya. Ya. Jadi untuk kedepannya ya kita perbaiki kembali. Mudah-mudahan yang penting top ya Bu ya. Allah Akbar untuk semuanya, semangat untuk kamu hadirin ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi sudah diuraikan ya. Saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah sudah bagus semuanya. Kasih jempol semuanya, sudah berani, sudah mau tampil ke depan. Semoga nanti MC-nya juga nih lomba MC, karena belum ada lomba MC. Harusnya MC dulu baru pidato harusnya, tapi nggak apa-apa. Tadi dengan Bu Nini juga sudah bilang, Bu Nur juga sudah banyak kasih masukan. Yang saya ingin kasih masukan adalah yang pertama adalah kita penguasaan materi. Yang utama, kalau kita sudah menguasai itu udah bagus banget. Tadi nggak ada gestur-gesturnya, nggak ada tuh, stuck di tempat, stuck aja. Padahal udah bagus banget ya, itu udah bagus banget pidatonya, tapi nggak ada gesturnya, stuck aja di tempat. Padahal boleh kiri ke kanan sedikit, boleh ajukan ke audien, ajukan ke jamaah gitu. Itu akan menambah lebih bagus lagi. Karena Bu, ini ibu-ibu yang udah hebat ini luar biasa. Ini boleh Bu kuliah di itu Kafi Ustadz. Saya pernah di sana sama Bu Rahma juga. Itu bagus sekali cara berbicara di hadapan orang banyak. Ya, jadi nanti kita akan tahu bagaimana cara kita ada di depan orang banyak itu bagaimana, dari segi pakaiannya, ucapannya, gestur tubuh. Yang dimaksud gestur adalah begini dulu maksudnya. Jangan stuck di tempat, boleh maju ke kanan, boleh ke kiri, boleh senyum, segala macam itu aja ya Bu ya. Tapi alhamdulillah, yang utama adalah itu materi udah bagus gitu, tapi dia tidak menguasai, cuma ya akhirnya mengurangi itu aja ya. Yang dari saya semoga ibu-ibu semua nih yang belum maju nih, kita belum tahu ya, mungkin karena malu, takut itu ada perasaan. Saya juga sama seperti itu. Yang masih merasa takut itu dibuang, dihilangkan. Cobalah kita maju ke depan untuk memberanikan diri, karena kita seorang yang ada di masyarakat ini emang dibutuhkan untuk bisa tampil di depan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya kita sudah dengarkan dari tim juri. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik. Semuanya kalau menurut saya pribadi sudah bagus. Tapi kan tadi sudah saya informasikan bahwa kriteria penilaian itu termasuk penguasaan materi, ekspresi, dan teknik vokal kita. Nah, di sini mungkin karena terfokus antara bingung atau bagaimana atau grogi, jadi pas diri itu udah langsung monoton. Jadi nggak ada ekspresi wajah senyum, nggak ada ekspresi ke sana kemari. Jadi gimana ya? Jadi kayak iya, jadi kelihatannya nggak ada ekspresi. Iya, jadi stuck di tempat. Tapi alhamdulillah sudah menguasai materi. Tapi teknikalnya itu istilahnya yang kami hormati begini-begini atau tangannya bagaimana. Jadi istilahnya kita bermain dengan audiens. Ya, sambil ngomong sambil senyum boleh, bercanda juga boleh. Saya baca dulu ya, kayak siapa tuh tadi ya. Saya baca sebentar, itu kan itu merupakan satu cara untuk kita menghilangkan ketegangan yang ada pada diri kita. Sebenarnya itu kalau itu kita sudah menguasai audiens, kita tegang nih melihat siapa. Kita boleh bercanda. Maaf Bu, saya lihat catatan saya dulu ya, gitu. Misalnya kan kita dengan berguyon, tapi kita menguasai materi yang akhirnya
kata-kata kita itu langsung kembali ke asal mula yang akan kita bicarakan nanti. Boleh kita berguyon istilahnya. Ya, maaf, jangan bilang lupa. Iya, jangan. Kalau kita lagi di depan udah bagus banget. Iya. Jangan lupa, Asal jangan kata tahu. Nggak tahu ya. Iya. Nggak Tapi tahu. iya, kita bilangnya Saya juga nggak tahu lupa karena nggak saya ada. katakan dulu ya, nggak apa-apa, sah-sah saja. Kita bercanda di situ sah-sah saja. Yang penting kita menguasai apa yang akan kita uraikan. Semuanya sudah bagus. Saya salut banget dah. Alhamdulillah, saya melihat istilahnya tidak ada kekecewaan dalam hati saya pada hari ini. Semua tekniknya sudah dikuasai, materi, isi, tapi untuk kedepannya kita kuasai ekspresi dan teknik vokal kita. Kayak Bu Nadia, Masya Allah, walaupun dia lupa, istilahnya ngeblank, tapi dia tetap berlanjut dan bisa menguasai materi dengan tenang di awal-awal aja. Karena apa? Karena memang belum terbiasa berbicara di depan umum. Makanya sejak hari ini nanti kita biasakan berbicara di depan umum ya Bu ya. Ini cuma penilaian dari saya ya Bu ya. Nanti yang menentukan juara 1, 2, 3 serta harapan 1, 2, dan 3 nanti saya kembalikan ke tim juri. Hari ini saya tidak menilai, cuma memberikan rekomendasi aja, komen yang sangat-sangat luar biasa. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi wabarakatuh. ini ya Bu, ini kan pesertanya cuma 7. Kita bantu ajunin jempol di antara semuanya 7 yang mau maju. Berarti semuanya kita kasih hadiah. Ya, ya, semuanya kasih hadiah ya Bu. Ya, alhamdulillah. Ya, jangan dilihat dari nilainya ya Bu ya, dari kebersamaannya. Udah benar, udah cakep itu. Dari berapa kita jamaah 7 yang maju, alhamdulillah. Kaliannya Bu, cakep. Cakep aja lah. Hah? Cakep aja. Cakep aja semuanya ya Bu, insya Allah semuanya dikasih. Kalau nggak Ya, dibikin nanti diumumkannya pada saat kita tawakukan ya Bu ya di depan Bu Rahma. Kalau usulan saya begini, kalau usulan saya begini, nanti yang juara pertama itu boleh mengadakan sambutan sebentar. Tampil ya Bu ya, untuk yang juara satunya. Ya, tampil nanti. Kalau diumuminnya pas penutupan kan nggak tahu kita juara 1 siapa tentu susah. Enggak, siap-siap aja. Oh, takutnya kan ini nggak Ya, Bu Wiwi, paling tidak kita kan dalam hati ini ada, oh kita siap-siap ketika nanti pada saat yang penutupan kita dipanggil ya udah siap. Nah gini loh Bu, kalau menurut saya gini, yang tampil itu ada juga rasa-rasanya kayaknya sayang nih, bukan karena pede aja enggak, bukan karena pede, cuman kayaknya aja gitu. Siap-siap aja. Enggak, kalau kita umumin dari hari-hari ini kan nggak ada surprise-nya. Nanti aja kita umumin, tapi siap-siap aja untuk yang merasa udah materinya bagus gitu maksudnya sih. Siap-siap aja gitu. Yang 7 anggota aja siap-siap. Iya, ya. Yang 7 anggota siap-siap bikin. Jadi udah ada ininya. kita kalau putih siap-siap. Pada bengong deh. Ada. Cerdas cermat kita sudah, pidato kita sudah, terus selanjutnya apa lagi gitu. Dari kita untuk kita ini yang kita lomba ini bukan untuk apa sih memuji kepintaran atau memuji apa yang sombong-sombongnya menyombongkan diri, tapi kita pribadi saya ingin memiliki walaupun kita anggota sedikit tetap berkualitas, itu aja. Oh dari Al-Muhajirin udah pinter loh lomba pidato, oh dari Al-Muhajirin udah pinter loh lomba cerdas cermat, kan kita udah menguasai materi semuanya tuh. Nah nanti setiap tahunnya akan kita adakan seperti itu lagi, cerdas cermat dong, jangan di sini aja. iya nanti dari yang makanya kita lagi pupuk di rumah kita sendiri nih. kita keluar. Nanti seandainya kita mau
tekniknya. Nah, kita undang dari majelis mana, lomba pidato di sini. Nah, kita adulah kemampuan kita tuh. Sekarang mah kita masih di kandang sendiri, harus menunjukkan yang terbaik. Siap kan? Ya mudah-mudahan besok. Insya Allah enggak, udah kelihatan memang alhamdulillah sudah ada bibit-bibitnya udah kelihatan, tinggal dipoles lagi lah dikit-dikit. Jadi nggak sekedar ngaji, Bisa bisa berani tampil beda dengan orang-orang lain. udah ya, lagi itu apa lagi nggak sampai? Udah. Ada masukan dari jamaah? Seneca belum keluar. Bisa nasi padang ya? Iya. Sampai lupa Bu Latifah. Ya, snack. Iya, sudah ada snack ya. Gimana sih? Bendahara? Ada yang Minum sesuatu bahas yang mau diri. dibicarakan dari peserta? Iya, ada kan masukan? Nggak apa-apa, ngomong aja. Nggak ada. Baca doa bareng aja. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إنا نسألك العافية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك شكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين واسقي لي سعدي كله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Iya, satu lagi belum? Iya. Santunan yatim. Santunan yatim kan belum, udah berapa dunia belum ya? Uang yatim berapa nih Jumat? Baru udah diambil. Oh, belum, bentar dulu. Ada di buku, besok aja kita itu. Iya. Udah distorin. Iya. Yang itu masih ada nih. Ada sisa itu. Iya. Bingung menentukan presiden pilihan, pilih yang memperjuangkan perubahan untuk Indonesia adil berkemakmuran, agar hidup sejahtera, aman dan tentram. Jelas rekam jejaknya, santun budi bahasa, cerdas jujur berprestasi, siapakah dia? Amin, 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 amin. Anies Rashid Baswedan. Amin, amin. Gus Muhaimin pilih amin.